Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wonten warsanipun sekolah SMP 1 wonten warsanipun Bapak Ibu guru SMP 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin sekalian, wabil khusus para anak-anak tercinta penerus generasi Muhammad yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga mari kita niatkan pertemuan kali ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita awali pertemuan ini dengan mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang banyak sekali, sehingga kalau kita hitung nikmat-nikmat tersebut kita tidak bisa menghitung. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan di saat-saat pandemi ganas yang telah membuat porak-porandanya tatanan pendidikan, ekonomi, sosial ini yang terimbas oleh pandemi tadi. Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan. Saat ini kita memakmurkan masjid di antara masjid-masjid Allah di SMP 1 Bukit. Ini adalah nikmat yang luar biasa, dan kesehatan itu tidak akan kita rasakan kecuali setelah tercabut dari kita, waliyadzubillah. Kita tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya punya gigi yang sehat. Baru merasakan nikmatnya gigi yang sehat ketika kita sakit gigi, dan seterusnya. Maka atas nikmat-nikmat tersebut, marilah sekali lagi dari majelis ini mari kita ucapkan dengan lisan yang muncul dari dalam jiwa kita, lalu syukur itu kita kita terjemahkan di dalam amal-amal soleh kita, karena kita sebagai hamba Allah memiliki kewajiban untuk mengabdi kepadanya, dan hanya kepadanya kita mengabdi melalui yang mahdhah seperti sholat 5 waktu, zakat dan puasa, serta haji bagi yang mampu. Semua ini semoga kita laksanakan dalam rangka wujud syukur kita atas limpahan kesehatan. Kenikmatan selanjutnya adalah kesempatan. Sampai saat ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dari orang tua, saudara, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, teman, handai tolan. Kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan Allah mampu, kalau kita mampu, yaitu mengimbangi nikmat kesempatan ini dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Rasulullah pernah bersabda begini, nikmatani, ada 2 kenikmatan, maghbunun katsirun minhu minan nas. 2 nikmat yang banyak sekali orang-orang tertipu dengan 2 kenikmatan itu, yaitu apa? Kesehatan dan kesempatan.
Maka di tempat yang mulia ini, di hari yang dicintai oleh kaum muslimin dan mukminin di seluruh jagat raya ini, saya mengajak anak-anak sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong anak-anakku sekalian, kalau disebut nama Muhammad, balaslah dengan Allahumma sholli alaihi, ya. Kenapa? Karena orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namanya dia tidak mengucapkan salam kepada Nabi, ya. Sehingga kita jangan sampai dicap oleh Rasulullah wong kok pelit kan gitu. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada beliau yang telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada umatnya, sehingga siapa saja yang mengikuti ajarannya bisa keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, bisa mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui bagaimana kita berinteraksi, ya, dengan langit, ya, melalui apa dan bagaimana caranya. Semua ini telah diterangkan dengan detail oleh beliau. Begitu juga dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama makhluk Allah, baik yang seagama, seiman, atau dengan saudara-saudara, teman-teman kita yang berlainan keyakinan. Semuanya juga sudah diterangkan. Masalah-masalah yang detail, yang sangat besar sekali seperti ketatanegaraan juga sudah disampaikan. Masalah-masalah yang sepele seperti Anda masuk kamar mandi harus bagaimana, apa yang harus diucapkan, kaki mana yang didahulukan, juga semuanya sudah disampaikan. Sehingga kita tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyikan dari ajaran agama Islam ini, kecuali telah beliau sampaikan, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dan kita nanti di yaumul kiamah akan menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan semua yang dibutuhkan oleh umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayyuhal kiram, bapak-bapak, ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kebanggaan bagi saya bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan Anda sekalian, panjenengan sedaya. Kemudian di satu hari yang luar biasa, karena saat ini kita dan sebagian besar umat Islam di seluruh dunia, ya, itu memperingati sebuah hari yang betul-betul dianggap bersejarah bagi kaum beriman. Memperingati kelahiran Muhammad SAW itu adalah hak setiap umatnya, ya. Bukan kewajiban, tetapi hak setiap umatnya. Dan Rasulullah SAW yang diperingati kelahirannya ini, yang saat ini adalah sudah memasuki tahun ini hijriahnya 1443 hijriah, ya. Mari kita hitung ke belakang. 1443 hijriah itu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkatul Mukarramah menuju mana? Madinah Al-Munawwarah. Pindahnya beliau, boyongan beliau dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah itu 1443 tahun yang lalu. Karena peristiwa itu dianggap penting bagi peradaban umat, maka Umar Ibnul Khattab mencanangkan peristiwa hijrahnya Rasulullah ini sebagai awal penanggalan hijriah atau Islami. Kita mundur lagi, ya, 1443 hijriah, mundur lagi 13 tahun, berarti 1456 tahun yang lalu Rasulullah SAW diangkat
atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, sebagaimana para hamba-hamba Allah sebelumnya diangkat menjadi Rasul. Siapa saja adik-adik Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi? Yang pertama adalah Adam alaihi salam. Setelah itu siapa? Nuh alaihi salam. Setelah itu Hud alaihi salam. Terus ada lagi Saleh alaihi salam, dan seterusnya sampai ada Ibrahim alaihi salam, kemudian ada Musa alaihi salam, ada Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sudah berlalu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu rasul-rasul yang banyak. Nah, tujuan diangkatnya Rasulullah ini yang perlu kita ketahui ya, sebelum kita melihat karakter beliau sewaktu dari mulai kecil sampai diangkat menjadi nabi, tapi mari kita perlu merefresh kembali maklumat kita tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat, yaitu untuk menyampaikan risalah dari langit kepada semua manusia. Nah, yang akan saya tanyakan lagi, biasanya nek dikasih pertanyaan nggak ngantuk. Bu guru itu kadang kalau ngulang, apalagi guru sejarah itu paling anaknya ngantuk saking indahnya cerita. Nah, ini kita bercerita tentang sejarahnya Rasul. Khawatir saya ngantuk, maka nanti jangan siapkan jawaban ya, akan saya tunjuk kanan kirinya secara acak saja. Bedanya antara Muhammad SAW sebagai Rasul dengan Rasul-Rasul sebelumnya itu adalah, kalau Nabi Nuh alaihissalam itu cuma diutus untuk ngopeni, nasihati umatnya yang ada di kabilah beliau. Ya, Nabi sebelum Rasulullah SAW, sebelum Muhammad itu semuanya bertugas untuk, yaitu mengajak kaumnya, bangsanya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Nah, setiap nabi itu beda-beda. Intinya hanya mengabdi, berserah diri kepada Zat yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi dan alam raya yang kita ada di dalamnya ini. Kemudian contoh lagi, mungkin adik-adik dulu pernah disampaikan oleh Bapak Guru PAI tentang siapa itu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu kan seorang nabi yang diutus untuk menasihati, membimbing, menyelamatkan Bani Israel. Nah, beliau itu di zaman Nabi Musa itu ada nabi namanya Nabi Syuaib. Ya, bukan Pak Syuaib. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing, untuk mengarahkan umatnya dan mengajak umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus bagi orang-orang Arab yang ada saat ini di Yordania. Ya, dulu ada namanya Madain Syuaib. Beliau diutus untuk orang-orang Madian. Nah, itu padahal satu masa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan akhirnya terjadilah persaudaraan lewat pernikahan antara Nabi Musa alaihissalam dengan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi karena tugasnya beda-beda, maka Nabi Syuaib tidak bisa mengajak kaumnya Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa tidak berlaku baginya untuk mengajak dan menasihati, membimbing umatnya Nabi Syuaib. Ini bedanya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah bu'itha, diutus likafatin nasi, untuk semua manusia, baik itu Arab
atau Persia atau Romawi atau orang-orang Koptik ataupun orang Barbar ataupun orang-orang Habasyah ya, dan yang lainnya. Tentu risalah Nabi Muhammad SAW sifatnya adalah universal. Ini perlu diketahui. Yang selanjutnya, setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, pada usia berapakah Nabi Muhammad diutus? Kira-kira berapa anak-anak? Berapa usia beliau ketika diutus? 40 tahun. Semua Nabi diutus pada usia yang sama kecuali Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa diutus waktu masih bayi, belum bisa secara logika belum bisa ngomong, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala beliau langsung mengatakan inni abdullahi wa rasulihi. Sesungguhnya aku ini hambanya Allah dan utusan Allah. Itu Nabi Isa waktu bayi ngomong gitu. Kepada siapa? Bani Israil. Ya. Adapun Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain diutus pada saat usia beliau berapa? 40 tahun. Nah, sekarang beliau diutus dan diangkat menjadi Rasul tentu saja setelah melalui seleksi alam yang luar biasa. Kita kembali mundur lagi. Kalau tadi adalah 1443 tahun yang lalu itu hijrahnya Rasulullah. Kemudian 13 tahun lagi mundur, berarti itu adalah diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, kemudian 40 tahun lagi kita mundur, ya, dari 1456 ditambah 40 tahun, jadi berapa kira-kira? Ya, 1496 tahun yang lalu lahirlah seorang anak, seorang bayi yang bernama Muhammad. Belum ada nama sebelumnya, ya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dari sinilah kita akan berbicara. Dari seorang yang dilahirkan dengan dicabut segala, yaitu pendamping setianya. Bayangkan Rasulullah atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dalam kondisi bagaimana? Ya, yatim. Ya. Jadi Rasulullah lahir itu sudah tidak melihat dan tidak ada bapaknya, sudah meninggal lebih dahulu. Bayangkan seorang yang lahir dalam kondisi yatim. Makanya tidak heran kalau beliau menjadi penyayang dan pelindung bagi anak yatim. Ya. Beliau adalah orang yang pertama kali mencanangkan agar anak-anak yatim diberi perhatian yang khusus. Sampai akhirnya ketika beliau diangkat jadi Rasul, ajarannya itu justru mengangkat martabat anak yatim. Allah berfirman ya di dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya gimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapakah yang mendustakan agama, mendustakan hari akhir? Alladzi yad'ul yatim. Yad'u itu artinya melecehkan, mendiskriminasikan, mengecilkan, ngenyek. Nah, ayat ini turun ya, sebab turunnya ayat ini begini, adik-adik sekalian. Dulu ketika Abu Jahal itu nyembelih unta, ya, Anda belum pernah makan iwak unta, aku suara, ya. Karena saya hampir lama di Madinah Al-Munawwarah itu. Saya menghabiskan separuh umur saya di Madinah Al-Munawwarah. Kudune 4 tahun, lulus tambah meneh enggak mau pulang akhirnya. 18 tahun saya di sana. Jam segini ini saya ada biasanya loh
jam-jam segini ini menjelang zuhur itu saya turun nempel dengan temboknya, yaitu dindingnya makam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai askari itu tentara yang jogo makamnya Kanjeng Nabi itu mesti ngerti. Oh itu paling cah gerabak kae kan ngono lho. Kaya cah wong Indonesia kae mesti turun nang kene iki. Nek alhamdulillah urung tau ngimpi ketemu Rasulullah niki. Dadas sebab turunnya surat Al-Maun tadi ini perlu Anda ya, kita ngaji sambil belajar nggih. Ngaji karo lelucon sing saru-saru ora nang kene ya. Anda sudah sering melihat TikTok sing lucu-lucu lah, sekarang ngaji sing serius. Jadi sebab turunnya surat Al-Maun ini adalah ketika Abu Jahal ya dan kelompoknya itu nyembelih unta. Ya. Nyembelih unta. Nah, tiba-tiba ada anak yatim mendekat. Ya am tuh wahai paman, mbok saya minta daging untanya. Itu digebuk. Kenapa? Kamu tuh cah yatim. Bocah sing gawa laknat gara-gara kowe bapakmu mati. Lah ini dulu persepsi orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah diutus itu seperti itu. Makanya mari Anda banyak bersolawat ya, mengucapkan solawat kepada Nabi, karena dengan beliau dilahirkan dan beliau diutus menjadi Rasul, maka tuntaslah masalah yang dihadapi anak yatim. Bahkan harta anak yatim dijaga ketat oleh syariah, nggak boleh dizalimi ya, nggak boleh diplekoto, harus disayangi kan. Sampai-sampai kalau itu ada hadis ya, biarpun ini dhaif, tapi boleh untuk sekedar amalan kita. Kalau siapa yang mengusap kepala anak yatim, ini nyuwun sewu, anak yatim itu ada batasannya nggih. Ini bukan berarti sing usianya 70 tahun yatim piatu ndak ya. Anak yatim itu adalah usia setelah balik maka hilanglah keyatimannya. Jadi sebelum balik dia masih disebut yatim, setelah balik sudah bukan yatim lagi. Lah Rasulullah SAW salah satu diutus untuk tadi mengangkat derajat anak yatim, karena beliau adalah dilahirkan dalam kondisi yatim. Nah kita lanjutkan. Setelah beliau lahir tidak menemui lagi ayah dandanya tercinta, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim ya, bin Kilab bin Murrah, cucu dari Adnan, cucu dari Ismail alaihi salam, anaknya Ibrahim alaihi salam. Akhirnya setelah bapaknya tidak ada, siapa yang ngasuh? Siapa yang ngasuh? Kakeknya Abdul Muthalib. Beliau diasuh oleh kakeknya. Kemudian, nah ini beliau sempat disekolahkan di sebuah kampung yang masih menjaga kasusastraan Arab yang kental. Ya. Mungkin kalau kepengen belajar bahasa Inggris secara praktis, Anda ya harus di kampung Inggris. Nah, Rasulullah itu pernah disekolahkan di kampung Arab, biarpun dia di negara Arab, yaitu di kampungnya Halimatus Sa'diyah. Saya punya murid, ya, dia itu daring kan, karena kuliah daring. Dia milih di Kediri sana, artinya dia menyelam sambil minum air di kampung Inggris. Nah, sambil daring, dia sawung dengan masyarakat di sekitarnya dengan bahasa Inggris. Dia dapat ilmu dan tugas-tugas dari sekolah didapat, tetapi di sisi lain dia dapat ilmu dari masyarakat yang memang sudah dipatenkan sebagai kampung Inggris. Nah, Rasulullah itu dulu gitu. Ketika masih kecil beliau disekolahkan di kampung halamannya Halimatus Sa'diyah. Untuk apa? Untuk mengasah kemampuan bahasa dan lahjahnya. Berapa tahun di sana kira-kira? Berapa tahun Muhammad SAW ditaruh di dalam kampungnya Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Akhirnya dibawa pulang setelah 4 tahun pendidikan usia dini beliau agar belajar bahasa Arab ya, karena memang bahasa itu paling utama dan pertama kali dikenalkan. Ada yang bahasa isyarat ya. Kemudian setelah 4 tahun sekolah di Halimatus Sa'diyah,
beliau akhirnya dikembalikan kepada ibundanya Aminah binti Wahbin, ya. Kemudian dididik oleh kakeknya pada usia 6 tahun. Bayangkan, usia 6 tahun. Kalau sekarang ini mungkin baru masuk PAUD. Beliau diajak oleh ibundanya untuk ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Sesampai di Madinah Al-Munawwarah, beliau langsung menuju namanya Abwa untuk mengunjungi makam bapaknya. Tetapi qadarullah, ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Di usia 6 tahun, di perjalanan, di perantauan yang jaraknya dengan tempat tinggal beliau sekitar 500 atau 480 km. Berarti sini Malang, ya. Itu beliau ditinggal oleh ibundanya. Bayangkan, di perjalanan, ya, di perantauan, ibundanya meninggal dunia. Ini kisah sedih seorang Muhammad, ya. Makanya kita sebagai penerus, ya, umat Islam yang beliau adalah uswah bagi kita, jangan mudah menyerah, ya. Mari kita tinjau kembali sejarah beliau. Mari kita tengok lagi biografi beliau untuk dijadikan motivasi bagi kita semua agar mampu dan kuat serta tegar menghadapi kehidupan ini. Untuk apa? Kesuksesan kita. Karena maaf, Anda pernah lihat arit nek goeng, arit nek berkarat, bendo, ya, atau apa itu, bendo, arit atau pisau dapur kalau berkarat itu, maka agar tajam diapakan? Diasah, ya. Kalau lukanya parah, karatnya itu terbalik, ngasah pakai apa? Green kok, sampai kadang mengeluarkan api, ya kan? Nek Anda kok nggak mau diasah oleh bapak ibu guru, ya, kayak dikasih tugas ini wis mengeluh, ya, dikasih tugas ini sudah putus asa, itu podo wae besok kok lek ngasah nganggo jadah, ambok tekan gringgingen tidak akan tajam, ya toh? Nah, inilah ternyata kerasnya kehidupan sekolah dengan soal yang bertubi-tubi, dengan tugas yang silih berganti, itu bukan lain untuk menjadikan kita tajam, ya. Sama dengan baginda Rasulullah, itu diasah dengan sesuatu yang mungkin orang lain tidak kuat. Bayangkan, usia 6 tahun sudah ditinggal bapaknya lebih dahulu, kemudian ditinggal oleh ibundanya, sementara bukan di rumahnya tetapi jauh dari tempat tinggalnya, sehingga untuk meneruskan perjalanan pulang itu beliau harus hanya ditemani oleh kakeknya, ya. Kakek itu sayangi raka ruang. Makanya nek anak kok diopeni mbah, biasanya manja, ya. Karena nek mbah itu karepe putu itu ben ora nangis, ya. Donge ora wayahe dolanan HP, wayahe sinau, ning nangis, akhirnya dikei HP, kan itu. Mbah itu sayangi ngoten. Nek bapak ibu ada enggak? Ya, wayahe sinau, wayahe HP-an. Akhirnya mana? Diasuh oleh kakeknya Abdul, oleh Abu nyuwun sewu, kakeknya diasuh oleh kakeknya setelah ditinggal mati oleh ibundanya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pulanglah beliau ke Makkah Al-Mukarramah, berangkat bersama ibunda, pulang sudah tidak bersamanya. Ini bagaimana hancurnya seorang Muhammad junior ini. Kemudian diasuh oleh kakeknya cuman sampai usia 8 tahun. Di usianya yang 8 tahun, kakeknya harus meninggal dunia. Ya, orang-orang terpenting yang senantiasa mencurahkan kasih sayang telah mendahulunya. Beliau hidup sebatang kara dan akhirnya pendidikan
pengasuhan dipegang oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib inilah yang akhirnya mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dididik oleh Abu Thalib sampai usia beliau ya dewasa. Di dalam perjalanan hidup beliau nih, ketika beliau usia 12 tahun, ada yang mengatakan usianya ketika 9 tahun beliau sudah diajak oleh pamannya ikut berdagang ke Syam. Usianya berapa mas? 12 ya. 12 tahun sudah diajak berdagang ke Syam. Dari Mekah ke Syam jaraknya nggak tanggung-tanggung ya. Sekitar 1.600 km jalan kaki. Ini kula saking gerabak nek mriki mengaku mawon wis kabeh sikile. Beliau sudah dikenalkan dengan masyarakat luas. Kenapa kok diajak ke Syam untuk berdagang? Karena kebiasaan orang Arab itu kan perdagangan lintas negara. Di dalam Al-Quran siapa yang hafal ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita iwas syahid. Jadi orang-orang Quraisy itu kabilahnya Rasulullah itu punya satu agenda tahunan. Nek musim panas itu ke wilayah Syam, ke utara berdagang. Kalau ke musim dingin ke arah Yaman berdagang. Makanya di Al-Quran itu rihlatas sita iwas syahid. Ya, artinya kalau ke utara itu ke jalur sutra, kalau ke selatan itu berdagang apa? Bumbu dan rempah-rempah. Makanya kekayaan Nusantara ini sudah dikenal oleh bangsa Arab semenjak zaman dahulu karena perdagangan lintas selatan tadi, yaitu berdagang rempah-rempah. Ya. Dan di sini Rasulullah dikenalkan, diajak oleh pamannya itu untuk melakukan perjalanan yang jauh sekali. Saya yakin kalau kita jalan-jalan sini sampai Jambi jalan kaki di tengah padang pasir, wis emoh sak gurunge emoh. Ini Rasulullah SAW diajak terus nggih. Ya. Beliau langsung nggih. Nah, disinilah akhirnya ada seorang pendeta Nasrani yang namanya Buhairah. Beliau seorang pendeta yang masih memegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan diberi kemampuan oleh Allah untuk meneropong dan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Akhirnya melihat pada diri Muhammad SAW tadi tanda-tanda kenabian sesuai yang diceritakan di dalam Injil dan Taurat. Ya, setelah dari situ mana? Pulanglah Rasulullah SAW. Sampai pada usianya 25 tahun akhirnya beliau ya memperdagangkan sendiri dari pengalaman-pengalaman sebelumnya hartanya milik seorang saudagar wanita yaitu Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya menjadi istri beliau. Ya. Ini sedikit kami kenalkan biografi sebelum karakter dan apa saja yang Rasulullah harapkan dari umatnya. Ya. Setelah itu Rasulullah menikah dengan seorang janda yang mulia namanya Khadijah binti Khuwailid. Usianya Rasulullah 25 tahun dan usianya Khadijah saat itu 40 tahun. Ya. Nah, ketika beliau hidup berkeluarga, membangun bahtera rumah tangga di tengah-tengah masyarakat Quraisy inilah beliau mulai mengamati akhlak, karakter, tingkah laku, cara hidup berkeagamaan masyarakat Quraisy. Yaitu apa? Menyembah berhala. Saya kasih bocorannya adik-adik. Berhala yang pertama kali disembah oleh orang Quraisy itu apa? Ya, dulu nggak ada berhala di Mekah itu. Tetapi begitu ada seorang cendekiawan namanya Amr bin Luhai bin Al-Azdi, ya, dia waktu itu diundang untuk festival keagamaan di Kekaisaran Romawi.
Nah, sepulang dari festival ini, Amr bin Luhai al-Azdi tadi dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Patung. Itu. Patung ini akhirnya dibawa pulang oleh Amr bin Luhai. Setelah sampai di Mekah, bilang apa dia? Wahai masyarakat Mekah, orang-orang Romawi bisa jaya, bisa menjadi super power gara-gara mereka menyembah patung ini. Nah, semenjak itu, ya, Amr bin Luhai tadi membawa patung yang akhirnya ditaruh di dalam Ka'bah, dan semua orang Quraisy yang sudah kehilangan kepercayaan dan hablun minas sama tadi mulai mengikuti ajarannya, dan terjadilah penyembahan patung pertama kali di masyarakat Makkah. Nama patungnya apa? Hubal, ya. Hubal itu kan sekarang nama meteor, nama satelit, ya. Nah, itu dulu nama patung yang pertama kali dibawa ke Mekah, itu namanya apa? Ya. Setelah itu beranak pianak, dimodifikasi, ya. Ono sing saka kayu, ono sing saka watu, ono sing saka gandum. Wahnya di Mekah jadi numpuk banyak sekali patung-patung yang namanya ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Suwa'a, ada Ya'uqa, ada Nasro, ada Ya'utho, ya. Semua ini patung-patung itu hanya disembah. Nah, Rasulullah pada usianya yang menginjak matang antara sekitar 30 sampai nanti 40 tahun, beliau itu merasa khawatir, ya, merasa khawatir, kemudian merasa resah. Apa kaya ngene iki urip kan, ya. Dulu masyarakat jahiliyah, mohon maaf anak-anakku sekalian, kalau disebutkan masyarakat jahiliyah itu bukan berarti ning Arab tok. Dulu kondisi global saat itu yo hampir sama. Do nyembah berhala, do memakan bangkai, ya, do saling perzinahan, merajalela, pernikahan macam-macam bentuknya, ya. Ada namanya istilhaq lah, ini mungkin perlu pada adik-adik saya kenalkan, ya, tipe-tipe pernikahan yang tidak masuk akal. Ono pernikahan istilhaq. Pernikahan istilhaq itu caranya ngeten. Ada seorang istri, seorang wanita, istrinya 5, suaminya 5. Ya, itu sudah masuk akal. Itu dulu di zaman jahiliyah hal yang biasa. Sama saat ini masih diberlakukan di Nepal, ya. Di Nepal itu kan masih ada seorang istri memiliki 3 atau lebih dari 2, 4. Nah, seorang istri itu lebih, istri suaminya kadang ada 5, ada 4, itu biasa. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, itu dilarang oleh agama Islam. Dulu seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW melihat kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan nalar dan akal sehat itu, beliau kemana? Mengasingkan diri di sebuah gua, namanya Gua Hira, ya. Disitulah beliau akhirnya bertafakur, tadabbur, sakdonge sapa to sing menciptakan bumi dan alam semesta ini, mosok patung-patung sing disembah kae, terutama yang dari gandum. Nanti ketika musim paceklik itu patung-patung yang dari gandum dilebur lagi, ya. Jajeke sebelah, ya kan, jajeke bubur, ya, orang sing jajeke cilor dan sebagainya, ya. Ini kan gak masuk akal. Nah, inilah yang membawa Rasulullah Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi ke Gua Hira untuk tafakur dan tadabbur tentang siapa pencipta alam, sehingga datanglah semasa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Beliau ditemukan dengan seorang dengan makhluk, yaitu malaikat yang bernama siapa? Jibril. Nah, Jibril inilah yang menyampaikan wahyu pertama kali kepada Muhammad, sehingga diangkatlah semenjak itu jadi Rasul, sebagaimana dulu Jibril menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, sekarang adik-adik, kita masuk pada yang inti. Yang ini kayak pembukaan mungkin. Yang inti adalah mari. Ini kan Anda baru saja keluar dari keterkurungan, gitu, lockdown. Ya. Artinya Anda nggak bisa bertatap muka, ya,
sekolah harus di rumah, itu tugas dari bu guru kadang sing garap bapak ibune ya kan, ya atau kadang untuk njaluk koncone. Nah yang selanjutnya kalau dipegangi HP itu betul Anda mengerjakan tugas, tapi tugas-tugas yang tidak penting kadang justru malah diperhatikan. Ternyata ini berpengaruh pada seperti yang tadi beliau sampaikan, perubahan karakter. Nah marilah di saat-saat yang mulia ini kita bersumpah dan berjanji pada diri kita. Mari kita rubah karakter kita sesuai dengan panutan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah caranya gimana? Sepele. Satu, ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, ya di Madinah itu kan majmuk, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ada orang Arab, ada orang Bani Israel, banyak sekali. Ada muhajirin, ada ansor. Ini kan karakternya bermacam-macam. Bagaimana agar menjadikan mereka itu bisa akur, bisa saling menghargai, menghormati? Satu, ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad yang tolong mohon sepulang dari sini diterapkan. Yang pertama, An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Abdullah bin Salam ini dulu orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi, akhirnya masuk Islam. Beliau mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, afsus salam, sebarkan salam. Ya? Tolong ketemu bapak ibu guru, ketemu orang tua Anda, yang Anda ucapkan sebagai seorang muslim, seorang mukmin adalah salam. Ya, salam itu kan ada 3, gitu. Satu, salam yang harus dijawab. Contoh, namanya Mas siapa? Ini ketemu dengan saudaranya, tolong setelah keluar dari majelis ini ketemu assalamualaikum, itu harus dijawab. Ya, waalaikum. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Imam sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya enggak, makmumnya enggak boleh jawab. Nah itu jangan waalaikumsalam Pak Imam, enggak boleh. Nek ada salam saya nek dijawab malah jenengan lari. Anda lewat kuburan. Doa untuk masuk kuburan Pak, assalamualaikum ya ahlal diyar. Nah ini tugas, nanti mohon harus doa ini dihafalkan ya. Ketika Anda melihat kuburan, di situ ada saudara-saudara kita yang sudah dimakamkan, mari kita uluk salam, assalamualaikum ya ahlal diyar. Wah, ketika dari dalam kubur jawab waalaikumsalam, Anda pasti lari. Salam ada 3, satu harus dijawab, 2 itu tidak boleh dijawab, yang ketiga jangan sampai dijawab. Ya, salamnya kepada ahli kubur. Anda assalamualaikum ya ahlal diyar, tiba-tiba serempak, waalaikumsalam, saya yakin viral nih ono sing jawab ya, melayu ya, donge lewat awal akhirnya ngidul padahal ngidulnya sawah. Nih, jadi satu, karakter yang harus ditiru dari Rasulullah dalam memperingati kelahiran beliau saat ini. Satu, ifsa'us salam. Antum anak-anakku ketika ketemu ibu guru, bapak guru yang itu nanti menjadi, beliau itu nabung ya. Ilmu yang beliau sampaikan itu menjadi investasi paling berharga di yaumul kiamat nanti. Bayangkan, Anda saat ini cuma diajari ya 1 tambah 1 sama dengan 5, umpama kan gitu ya. Itu setelah nanti Anda jadi orang yang akan mengajarkan ilmu yang sama ya, sampai diturunkan kepada anak cucu Anda, ini ibu-ibu bapak guru itu akan dapat pahalanya. Bayangkan ya. Yang selanjutnya setelah ifsa'us salam, at-imun to'am, berilah makanan. Tolong ini ya, antum tepos liro dengan tetonggo. Artosipun adik-adik anak-anakku marilah, kalau Anda punya sesuatu kenikmatan dari Allah berupa makanan, berbagilah. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbagi ya. Ini yang selanjutnya adalah
silul arham. Nah, ini beberapa saat yang lalu kan terputus komunikasi kita dengan saudara-saudara, dengan bapak guru, dengan teman-teman. Ini mari kita sambung lagi di masa new normal ini ya. Kita sambung lagi tetap dengan memperhatikan prokes ya, agar kita bisa hidup sejahtera. Ini wasiat dari Rasulullah SAW yang selama ini dan sampai saat ini selalu kita wanti-wanti, selalu kita nanti-nanti, selalu kita banggakan, selalu kita cintai, dan bahkan setiap umat Islam itu ketika pas hari kelahirannya selalu memperingatinya. Okay? Tentu sekali lagi ini karena saya titik beratkan karakter yang harus Anda mulai. Satu, sebarkan salam, hormati bapak ibu guru, hormati kakak-kakak kelas Anda, hormati adik-adik kelas Anda, apalagi Anda ya ini sekarang menjadi orang yang pertama kali setelah pandemi menjadi manusia yang dikenalkan dengan sisi dan pribadi Rasulullah SAW. Siap kira-kira untuk mencontoh Rasulullah? Nah, ini bapak guru jadi saksi. Mari jadikan kita orang-orang yang berakhlak karimah. Terus pesan saya, ngacung sing sama orang tua ini nggak boso sapa. Pak jaluk dite, Pak sampean arep nandi, adulan nanti arep lunga nanti Pak, kula tak tindakan riyen. Siapa sih nggak bocong ngacung? Ngacung, Pak, nggak apa-apa jujur saja. Pak jaluk dite, Pak, ya sing ora boso sama orang tua siapa? Mulai saat ini ya, tolong bosok kepada orang tua, kepada bapak guru. Karena apa? Respek Anda itu adalah spirit bagi orang tua Anda. Ya, ini saja anak dari kami. Jadi marilah kita tiru dan kita pelajari lagi nanti di kemudian hari tentang siapa itu Sayyidul Mursalin, siapa itu Rasulullah SAW yang telah memberikan satu sifat, yaitu celupan bagi umatnya sehingga menjadi umat-umat yang berkarakter mulia. Ya, ini aja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan jazakumullah. Terima kasih adik-adik, nggak usah mengeluh, setengah jam jago grindingan emang ya. Ini semua ini ada catatannya, ada nilainya. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama ikhlaskan niat kita dan mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi kita dan keluarga kita, bagi bapak guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala subhanahu minna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ajdadina wa ummahatina wa asatidatina warzuqnal istiqomata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
perhatian untuk anak-anak masih tetap di sini dulu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, anak kelas 7C dan D tetap di sini dulu, ada informasi lanjutan. Kemudian yang kedua, anak laki-laki wajib sholat di sini berjamaah. Untuk anak putri dipersilakan yang membawa mukena dipersilakan untuk bisa sholat berjamaah di sini. Masih ada beberapa waktu, orang tua kalian menunggu di depan. Baik anak-anak, nanti setelah kita tutup, wudunya bergantian dari kelas A. Kelas A mana kelas A? Laki-laki A. Nanti akan kita pandu agar tidak berdesak-desakan. Baik anak-anak, mari kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya tetap duduk.